Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya umat Kristen yang berbahagia di mana saja Anda berada saat ini. Bersama saya Sulistiarini Handayani yang akan membagikan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Dan saya berharap apa yang akan kita baca, apa yang akan kita renungkan pada saat ini menjadi sesuatu yang baru bagi kehidupan kita. Namun sebelumnya mari siapkan Alkitab kita dan kita akan berdoa bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk apa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, perlindungan dan penyertaan-Mu yang terus Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Ya Allah, ya Bapa yang Maha Kuasa, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Dan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, memohon di dalam Engkau yang akan bersuara bagi setiap kami. Tuhan tolong kami semua ya Bapa, khususnya umat Kristiani di mana saja mereka berada. Pada saat ini Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap mereka Bapa, untuk kami terus bisa menikmati apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita akan membaca Alkitab kita pada kesempatan kali ini, yaitu kitab Mazmur 62 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan dalam kita menjalani setiap rutinitas kita dan hari lepas hari. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, dari apa yang sudah kita baca, tema yang saya bagikan pada saat ini adalah tetap tenang dalam masa pencobaan. Ketika kita melihat dan merenungkan kembali dari apa yang sedang kita alami atau mungkin pernah kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin banyak hal yang menghalangi atau yang menjadi rintangan dalam kehidupan kita. Baik itu permasalahan ekonomi, baik itu permasalahan keluarga, permasalahan apapun dalam hidup kita. Karena kita tahu setiap kehidupan yang kita jalani adalah anugerah yang datangnya dari Allah sendiri. Namun tentu saja itu tidak mudah kita jalani. Banyak hal yang akan kita lewati bersama-sama dengan waktu yang kita lalui. Dari bacaan yang sudah kita baca tadi, di sini pemazmur yaitu Daud sendiri sedang mengalami guncangan yang sangat luar biasa, di mana ia sedang dikejar-kejar oleh ancaman yang sangat mematikan. Mazmur ini adalah merupakan doa dari pemazmur Daud yang hanya percaya kepada Allah saja. Dan mazmur ini juga ditulis oleh Daud
dan dinyanyikan oleh Yedutun, adalah orang Lewi yang diangkat oleh Daud untuk memimpin ibadah musik di bait suci. Penulisan Mazmur ini dilatar belakangi oleh keadaan Daud pada masa-masa sulit di hidupnya. Ia melarikan diri dari Absalom yang berusaha merebut kekuasaannya. Dalam masa pelariannya, ia merasa takut karena Daud diperhadapkan dengan masalah hidup dan mati. Daud berbicara tentang musuhnya yang mencoba menggulingkan karena Daud memiliki kekuasaan yang tinggi dan musuhnya bukan orang lain, melainkan orang yang dekat dengan Daud, yaitu Absalom, anaknya sendiri yang hendak menguasai tatanya. Jadi di sini Daud dikejar-kejar oleh ancaman maut yang mematikan. Tentu saja ini sangat menakutkan dan keadaan yang sangat sulit dalam kehidupan Daud sendiri. Tetapi di sini Daud mengungkapkan perasaannya kepada Allah, bahwa di dalam Allah saja ada ketenangan. Karena pemazmur ini sedang menghadapi kondisi yang mengancam jiwanya. Bukan hanya tahtanya saja yang akan direbut oleh Absalom pada saat keadaan Daud sedang goyah. Ada rencana jahat yang direncanakan Absalom, yaitu Absalom juga menginginkan kematiannya. Banyak dusta atau kepalsuan yang dilakukan Absalom, yaitu dari mulutnya ia memberkati, namun dalam hatinya ia mengutuki. Namun dalam keadaan itulah Daud berserah penuh kepada Allah dengan segenap hati. Daud tetap percaya ia akan tetap selamat dari keadaan itu, dan keselamatan itu berasal dari Allah yang berdaulat dan yang dipercayanya. Baik, keadaan kita saat ini mungkin banyak yang kita hadapi. Terlebih kita sudah mendengar bahwa akan terjadinya megatrust yang akan terjadi dan mungkin akan mengancam sebagian wilayah yang ada di Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak panik, tetapi tetap tenang dalam menghadapi situasi saat ini. Lalu hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi yang sangat mengancam kita, atau mungkin kita sedang dalam kesulitan berbagai hal yang kita alami saat ini? Yang pertama adalah memiliki kedekatan dengan Allah. Dengan dekat dengan Allah akan menolong kita, akan memberi ketenangan jiwa kita, akan memberi ketenangan roh kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita dan tetap tenang dalam mendalami kehidupan kita. Ayat 2 dan 3 dikatakan dalam himpitan dan kesesakan yang dialami oleh Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Absalom yang menjadi musuhnya dan akan menggulingkan kekuasaannya, di mana Daud diperhadapkan dengan hidup dan mati, tetapi ia menyerahkan masalahnya pada Allah karena selama hidupnya Daud sangat dekat dengan Allah. Dalam Mazmur 84 ayat 2 dan 11 dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ditekankan dalam ayat yang kedua, Daud sangat memahami kebutuhan terdalam manusia, yaitu rasa tenang. Dan Alkitab mencatat bahwa Daud pernah beberapa kali mengalami situasi yang membuat jiwanya tertekan dan stres. Namun Daud tahu cara keluar dalam situasi demikian. Ia pada ayat yang ketiga berkata, hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sebagai orang percaya yang telah dianugerahkan kasih karunia, kembali kita semua diingatkan bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Satu hal yang harus kita lakukan hanya mendekatkan diri kita dengan Allah untuk menerima kedamaian dan ketenangan jiwa yang kuat, sebagaimana Daud telah menerima ketenangan saat datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada ketenangan, tidak ada yang tidak mungkin, karena Tuhan adalah sumber keselamatan, benteng kekuatan kita. Ketika kita datang kepada Dia dengan komunikasi kita yang kuat, yaitu dengan doa yang tidak pernah terhenti, maka ketenangan itu selalu ada bagi kita. Karena kepanikan tidak akan membuat pikiran kita menjadi panjang. Tetapi ketika kita tenang dalam situasi apapun, kepanikan itu tidak akan menghalangi kita.
Tetapi hanya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Karena dengan dekat dengan Allah, seperti pokok anggur yang melekat dengan batangnya, kita tidak akan mudah goyah. Karena dengan melekat dengan pokok anggur yang tepat, karena melekat dengan Tuhan, roh kita akan menjadi kuat. Dan ketenangan itu selalu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita percaya kepada kuasa Allah. Yang dikatakan pada ayat yang ketujuh, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Pemazmur dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang dipercaya adalah Allah yang bertindak atau yang berkuasa melakukan tindakan. Kedekatan pemazmur kepada Allah yang begitu mendalam sehingga ia menaruh percayanya bahwa Allah yang melindungi dan berkuasa untuk menolong tatkala serangan datang kepadanya. Masalah hidup dan mati itu adalah masalah kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Jadi jangan pernah takut dengan keadaan apapun, karena kita hidup dalam kuasa Allah. Apapun permasalahan kita, ketika kita dekat dengan Allah, ada ketenangan. Masalah kita akan selesai karena kita hidup dalam kuasanya. Apapun yang kita alami saat ini, percaya bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang, dan hanya dalam kuasanya saja kita diberkati. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan pada saat ini, dan saya percaya kita memperoleh sesuatu yang baru ketika kita terus memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini banyak saudara-saudara kami yang sedang dalam hidup yang tertekan, ancaman, stres, atau apapun Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Mungkin ada yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, apapun itu Bapa. Biarlah kami memperkatakan firman-Mu siang dan malam. Dan ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami dekat dengan Engkau, ada ketenangan di dalam Engkau. Dan kami percaya hanya kuasa-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Untuk pulau kami ini juga Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di tengah ancaman-ancaman yang terjadi, kami percaya ketika kami dekat dengan Engkau, ketika kami percaya kuasa-Mu, hidup kami tenang di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dengan penuh ucapan syukur kami saat ini Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, salam sehat bagi kita semua. Haleluya. Amin.